الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 16 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 197. Surat Al-Baqarah ayat 197. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui kesungguhan kita dan selalu menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji dikerjakan
di bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajjah, barang siapa yang niat memulai ibadah haji di bulan-bulan tersebut, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah dia melakukan rafath, yaitu al-jima' wa muqaddimatuh, yaitu hubungan suami istri dan pendahuluannya, wala fusuqah, dan janganlah ia melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Artinya janganlah dia melakukan segala jenis dan segala macam kemaksiatan. Wala jidala fil hajj, dan janganlah debat kusir ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, artinya yajibu an tu'azzimul ihrama bil hajj, wajib bagi kalian wahai jamaah haji untuk memuliakan, untuk mengagungkan ihram haji, wa khususan al-waqi fi ashhurihi, terlebih lagi secara khusus yaitu ibadah haji yang dikerjakan di bulan-bulan haji. Wa tasunuhu an kulli ma yufsiduhu, dan hendaklah kalian wahai jamaah haji menjaga haji dari semua perbuatan yang merusak haji, au yang kusuhu, atau perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala haji, minar rafath wa huwal jima' wa muqaddimatuhu al-fi'liyah wal qawliyah. Di antaranya, hendaklah kalian wahai jamaah haji menjauhi rafath, dan rafath adalah jima', yaitu berhubungan badan suami istri, wa muqaddimatuhu, dan pendahuluannya, baik itu secara perbuatan ataupun secara ucapan, khususan indan nisa bihadratihinna, terlebih lagi jika itu dilakukan di hadapan istri-istri kalian. Ini menunjukkan bahwasannya larangan ketika haji melebihi larangan ketika seseorang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak dibolehkan melakukan jima', yaitu berhubungan badan dengan istrinya. Namun mereka masih diizinkan mencandai istrinya, diizinkan mencumbui istrinya, bergurau dengan gurauan yang menjerumuskan kepada hubungan badan
di bulan Ramadan tidak mengapa bagi siapa yang bisa mengendalikan syahwatnya. Namun di saat haji itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh mengucapkan ucapan rafath, tidak boleh menggoda istrinya, tidak boleh meraba-raba istrinya dan yang lainnya. Kemudian para ulama menjelaskan, apabila yang halal tidak boleh, apalagi yang haram lebih tidak dibolehkan lagi. Itu hubungan badan suami istri ini halal, tidak dibolehkan. Apalagi hubungan badan di luar pernikahan lebih tidak dibolehkan lagi. Kemudian wal fusuq, dan juga hendaklah jamaah haji menghindari dan menjauhi semua jenis kefasikan. Wa huwa jami'ul ma'asi, yaitu semua kemaksiatan. Wa minha mahdhuratul ihram, di antara kemaksiatan yang dilarang ketika haji yaitu jamaah haji dilarang melanggar larangan-larangan haji. Terutama di antara maksiat yang paling besar yaitu kesyirikan. Jamaah haji dari Indonesia pergi ke kota suci untuk mensucikan Allah, bukan untuk menyekutukan Allah. Mereka ke tanah suci untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk melakukan perbuatan syirik. Maka janganlah mengusap pintu Ka'bah, jangan pula berdoa kepada selain Allah, dan janganlah meyakini keyakinan-keyakinan yang melanggar syariat Islam. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wal jidali wa huwal mumaratu wal munaza'atu wal mukhasamah. Kemudian alhamdulillah, jamaah haji diperintahkan untuk menjauhi al-jidal, yaitu al-mumarah. Jidal adalah debat kusir, wal munaza'ah, dan berselisih, wal mukhasamah, dan bermusuhan di saat haji. Likauniha tuthiru syarrah wa tuqiul adawatah, karena debat kusir, karena perselisihan, dan karena permusuhan mengakibatkan keburukan dan menyebabkan permusuhan. Maka di antara para ulama salaf mengartikan wala jidala fil hajj, ay la taghdab fil hajj, janganlah marah ketika haji. Sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin, bahwasanya di saat haji Allah menguji kemarahan kita. Banyak hal-hal yang menyebabkan kita bisa marah, hendaklah kita menahannya, terutama di saat kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wal maqsudu minal haji ad-dhullu wal inkisaru lillah. Maksud dari ibadah haji adalah menghinakan diri dan tunduk kepada Allah, wa taqarrubu ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya, bima ankana minal qurubat wa tanazzuhi an muqarafatis sayyi'at. Seorang haji dianjurkan semaksimal mungkin
memperbanyak ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan jamaah haji ketika ditanya tentang haji mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna min birril hajj it'amut ta'am wa tibul kalam." Di antara haji yang mabrur adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang susah, terutama di saat haji. Wa tibul kalam, dan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik di saat haji. Karena haji itu jihad, otomatis kita berdesak-desakan. Hendaklah kita menahan emosi kita, hendaklah kita mengucapkan ucapan yang lembut, karena kita akan sering berdesak-desakan di saat haji. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, fa innahu yakunu bidzalika yakunu mabruran. Maka dengan hal itu, apabila jamaah haji banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan kebajikan, dan dia meninggalkan larangan-larangan, maka dengan itu hajinya menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah." Siapa yang hajinya lillah, niatnya karena Allah, kemudian dia melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah, kemudian falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummu. Kemudian dia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan, dia pulang dari hajinya ka yauma waladathu ummu, seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu suci dari dosa-dosanya. Wal mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahalanya kecuali surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah haji hendaklah punya target ketika haji. Target ada amalan-amalan tertentu yang harus dikerjakan, memperbanyak amal ketika haji. Kalau orang itu di bulan Ramadan masih kadang-kadang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, bekerja, kemudian dia berpuasa, tapi jamaah haji otomatis fokus di dalam ibadah hajinya. Maka paling tidak dia menghatamkan Al-Quran di saat haji. Masruq, seorang ulama tabi'in, Masruq ibnul Ajda al-Kufi, imam besar kaum muslimin, Abu Aisyah, ketika haji tidak pernah dijumpai tidur kecuali dalam keadaan sujud, salat terus. Karena ini musim haji, bukan musim santai-santai, ibadah terus, salat terus menerus. Bahkan tidurnya adalah sujudnya. Jadi kalau ngantuk, tidurnya diriwayatkan Masruq tidurnya dalam keadaan sujud. Jadi kalau sudah ngantuk, tidak kuat, sujud. Memperbanyak fokus, memperbanyak ibadah. Demikian salaf. Demikian pula membaca Al-Quran, fokus memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak talbiyah. Sekarang jamaah haji tidak talbiyah kecuali kalau tidak rombongan, bareng-bareng saja. Ketika kendaraan berangkat, busnya berangkat,
dari Madinah menuju Mekah 10 menit 5 menit saja talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Kadang-kadang dilakukan talbiyahnya dan nadanya labbaik Allahumma labbaik. Kemudian gitu saja kadang-kadang apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Kemudian mereka mengabadikan momen-momen tertentu. Setelah itu masing-masing ngobrol seperti biasanya. Padahal ini musim haji, padahal ini adalah musim kebaikan. Hendaklah seorang itu fokus. Maka diantara para ulama ada yang mengatakan, siapa yang tidak bisa menangis di hari Arafah, adalah dia menangis dengan darah. Tempat yang paling agung tidak bisa menangis, tidak bisa mengingat dosa-dosanya, tidak bisa khusyuk meminta kepada Allah. Lalu apa yang dia harapkan? Kapan dia bisa menangis? Akan tetapi kalau kita lihat sekarang jamaah haji, biasa mereka melihat di YouTube. Kadang-kadang dijumpai hari Arafah main kartu. Di hari Arafah main kartu, Allahu Akbar, main kartu pakai pakaian ihram, main kartu. Lihat bola pakai pakaian ihram, wah semangat. Lihat bola, kemudian diingatkan marah. Subhanallah. Wahai jamaah haji, kita ini mau haji, Anda nonton bola, sedangkan mau mulai ihram pakai pakaian ihram, walaupun belum mulai ihram. Kalian mau pakaian ihram, marah mereka. Anda tidak menghormati orang lain. Subhanallah. Maka jamaah haji apabila ingin ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah, menjauhi maksiat, kemudian semaksimal mungkin menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa hadhil asya' wa in kanat mamnu'atan fi kulli makanin wa zaman fa innahu yataghalladu al-man'u anha fil hajj. Pengharaman ketika haji, terutama kemaksiatan dan kefasikan, dilarang setiap tempat dan di setiap waktu. Kemaksiatan dilarang di semua tempat dan di setiap waktu. Akan tetapi kemaksiatan dosanya semakin berlipat atau dosanya bertambah apabila dikerjakan di saat haji. Maka al-maksiyah ta'dhumu fi mawasimil khair, fi mawasimil ibadah. Kemaksiatan itu semakin besar dosanya apabila dikerjakan di musim-musim kebaikan, di musim-musim ibadah, seperti di bulan Ramadan atau di bulan-bulan haji, apalagi seseorang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian penulis berkata, wa'lam annahu la yatimmu at-taqarrubu ilallah bitarkil ma'asi hatta yaf'alal awamir. Ketahuilah bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah tidak sempurna dengan meninggalkan maksiat sampai mengerjakan perintah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan meninggalkan maksiat, tetapi disertai dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, maka dari itu Allah taala berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan semua kebaikan yang kalian kerjakan, ya'lamuhu Allah, Allah mengetahui, Allah mengetahuinya. Ata bimin litansisil umum. Min pada ayat ini lil umum, untuk menjelaskan umum. Kadang-kadang min di dalam Al-Quran artinya apa? Sebagian. Min litaba'id, min yang menjelaskan sebagian.
Tetapi min pada ayat ini, wa ma taf'alu min khairin, artinya apa saja kebaikan yang kalian kerjakan, artinya semua kebaikan, bukan sebagian kebaikan, tetapi semua kebaikan yang kalian kerjakan, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Maka Fadilatul Syekh menjelaskan min pada ayat ini litansisil umum, untuk menjelaskan keumuman. Fakullu khairin wa qurbatin wa ibadatin dakhilun fi dzalika. Semua kebaikan, semua ketaatan dan semua ibadah tercakup di dalam ayat yang mulia ini. Ai fa innallaha bihi alim, artinya bahwasannya Allah mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, yaitu yang dikerjakan hambanya. Wa hada yatadammanu ghayatal hath ala af'alil khairi khususan fi tilkal buqa asy-syarifah wal hurumat al-manifah. Maka ayat ini mengandung anjuran yang sempurna supaya jamaah haji mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak, terlebih lagi yaitu kebaikan di tempat-tempat yang suci tersebut, wal hurumat, dan juga di tanah-tanah suci tersebut. Artinya ketika haji adalah perbanyak kebaikannya. Janganlah kita di saat haji melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang manfaat. Di antaranya banyak tur wisata. Kita ini sudah melakukan wisata yang paling afdal, yaitu wisata ke Masjidil Haram. Jangan ditambahi lagi wisata ke Hudaybiyah, ada lagi wisata naik gunung, apa itu? Gunung apa? Gua Hira. Hati-hati, Gua Hira itu tanjakannya itu tajam. Nanti kalau melinding bagaimana? Gelundung dari situ, bahaya. Akan banyak energi yang terkuras. Terutama jamaah haji, jamaah umrah, mereka subhanallah. Jadi nganggur itu tidak mau. Kalau nganggur, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir untuk menunggu musim haji. Banyak belajar, para sahabat belajar kepada Nabi SAW tata cara manasik haji, supaya tidak bingung, supaya tidak ragu-ragu di saat melaksanakan ibadah haji. Maka perbanyak kebaikan. Di antara kebaikan yang paling baik di saat haji yaitu belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, fa innahu yanbaghi tadaruku ma amkana tadarukahu fiha min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa tawafin wa ihsanin qawli wa fi'li. Maka hendaklah jamaah haji mengerjakan yang mampu dikerjakan, baik itu salat, yaitu perbanyak salat sunnah. Salat sunnah mutlaqah, otomatis salat sunnah apa? Mutlaqah. Wasiyam, demikian pula puasa. Wasodaqah, demikian pula sodaqah. Maka Nabi SAW bersabda, fa inna min birril hajj, di antara haji yang mabrur adalah it'amut ta'am, memperbanyak makanan, memberi makanan, watibul kalam, dan ucapan yang bagus. Wa tawafin, demikian pula tawaf, wa ihsanin qawli wa fi'li, dan berbuat baik, baik itu secara ucapan ataupun perbuatan. Demikian. Jadi jamaah haji hendaklah dia menambah semangatnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji disyariatkan liiqamati dzikrillah, supaya jamaah haji memperbanyak zikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amara ta'ala bitazawwudi li hadas safar al-mubarak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membawa bekal, menyiapkan bekal untuk safar yang penuh berkah ini, yaitu safar haji dan umrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita yang ngaji pada siang ini dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin. Fa inna tazawwuda fihi al-istighna'u 'anil makhluqin. Karena membawa bekal ketika haji, al-istighna'u 'anil makhluqin, menjadikan seseorang tidak memerlukan kepada makhluk, kepada manusia. Dia tidak berharap bantuan orang lain karena dia membawa bekal. Wal kaffu an amwalihim su'alan wastishrafan. Kalau orang itu membawa bekal, dia akan menahan dirinya dari harta orang lain, baik itu meminta-minta atau tamak berharap supaya diberi. Wa fil iktsari minhu naf'un, dan memperbanyak bekal banyak sekali manfaatnya. Dan memperbanyak bekal minhu naf'un, banyak manfaatnya. Wa i'anatun lil musafirin, ada orang yang membawa bekal banyak bisa membantu jamaah haji yang lainnya. Wa ziyadatu qurbatin li rabbil alamin, dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah apabila berangkat haji mengumumkan kepada jamaahnya atau kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang ingin berangkat haji bersamaku silahkan, maka uangnya kumpulkan di saya, supaya saya yang akan mengatur pengeluaran di saat haji. Mereka sama-sama mengeluarkan biayanya sekitar sekian, diserahkan kepada Abdullah bin Mubarak. Ini travel yang paling mulia di muka bumi. Allahu Akbar. Jadi bayar kepada Abdullah bin Mubarak, kemudian disimpan. Jadi masing-masing bayar sekian juta, sekian dinar, ditaruh di kotak di rumahnya Abdullah bin Mubarak. Kemudian ketika haji mereka minta apapun dituruti oleh Abdullah bin Mubarak, minta apapun, makan apapun, dan mereka tidak nyangka ini dipikir uang siapa? Dipikir uang mereka sendiri karena mereka tadi membayar. Jadi Abdullah bin Mubarak membelanjakan jamaah haji dengan uangnya sendiri, minta apapun dituruti, beli hadiah, beli ini, beli itu, semuanya dituruti. Kemudian apabila sampai selesai haji, mereka semuanya dikumpulkan di rumahnya Abdullah bin Mubarak. Kemudian setelah haflah, setelah itu dibagikan, ini uang kalian dulu untuk haji, saya kembalikan, sehingga nafkah itu murni dari saya. Demikian. Siap bikin travel seperti itu? Belum punya uang saja belum siap, apalagi sudah punya uang. Kita belum punya uang saja belum siap, apalagi sudah punya uang. Maka di sini Fadilatul Syekh berkata, wa fil iktsari minhu naf'un, memperbanyak, ini bagi yang mampu ya, memperbanyak itu bekal ini manfaat. Kalau jamaah haji sekarang tidak memperbanyak sangu untuk apa? Untuk oleh-oleh. Ini keliru. Seharusnya memperbanyak sangu untuk membantu jamaah haji. Kadang-kadang oleh-olehnya saja sampai 50 juta, padahal hajinya 30 juta. Subhanallah. Kasih kurma 1 butir, kemudian air zam-zam gelasnya kecil sekali sudah, cukup sudah oleh-olehnya. Wa i'anatun lil musafirin, dan membantu orang yang safar. Wa ziyadatu qurbatin li rabbil alamin. Wa hadha zad alladhi huwal murad minhu iqamatul binyah bulghatun wa mata'un.
zat, yaitu bekal yang dimaksud adalah bekal yang dengannya seseorang menegakkan badannya sehingga kuat melaksanakan ibadah haji. Kemudian bulghatun wa mata, sebagai bekal dia di saat melaksanakan ibadah haji. Ini adalah bekal az-zadul hissi, bekal secara materi yang bermanfaat bagi manusia untuk badannya. Wa ammaz zadul haqiqi al-mustamir naf'uhu li sahibihi fi dunyahu wa ukhrahu fa huwa zadut taqwa. Adapun bekal yang hakiki yang terus menerus manfaatnya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat, fahuwa zadut taqwa, yaitu bekal takwa. Alladhi huwa zadun ila daril qarar, yaitu bekal menuju negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Wa huwal musil li akmali ladzatin wa ajalli na'imin daiman wa abadan, yaitu bekal yang mengantarkan seseorang untuk memperoleh kenikmatan yang paling sempurna, untuk memperoleh kelezatan yang paling agung selama-lamanya, terus menerus. Wa man taraka hadza zad fahuwal munqati'u bih, barang siapa yang meninggalkan bekal ini maka terputus safarnya, tidak sampai ke negeri akhirat. Alladhi huwa urdatun likulli syarrin wa mamnu'in minal wusuli ila daril muttaqin. Siapa yang tidak punya bekal takwa, maka dia akan dimudahkan melakukan semua keburukan dan semua yang dilarang, sehingga dia terhalangi dari sampai ke negerinya orang-orang yang bertakwa. Fahada madhun littaqwa, maka ini adalah pujian bagi sifat takwa. Thumma amara biha ulil albab, kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang berakal, wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ayya ahlal uqul ar-razinah, wahai orang yang memiliki akal yang jernih. Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Alladzi taqwahu a'dhamu ma ta'muru bihil uqul wa tarkuha dalilun alal jahl wa fasadir ra'i. Bertakwalah kepada Rabb kalian, karena dengan takwa kepadanya adalah penyebab yang terbesar yang memerintahkan akal-akal kalian. Jadi akal diperintahkan tunduk kepada ketakwaan seseorang, dan meninggalkan ketakwaan dalilun alal jahl, adalah bukti kebodohan, wa fasadir ra'i, dan dalil rusaknya pemikiran seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, fihi masyru'iyatul hajj fi ashhuril hajj, disyariatkan haji di bulan-bulan haji. Dari ayat ini terdapat pelajaran disyariatkan haji di bulan-bulan haji. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi la yuhrimu bil hajj illa fi ashhuril hajj. Janganlah seseorang ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan
oleh para ulama kaum muslimin. Namun pendapat yang lebih rajih wallahu alam, yaitu pendapat yang mengatakan la yuhrimu bil hajj illa fi ashhuril hajj. Tidak boleh ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Dan ini adalah fatwa sahabat Ibnu Abbas, demikian pula fatwa Jabir dan yang lainnya. Bahkan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yanbaghi li ahadin an yuhrima bil hajj illa fi ashhuril hajj. Tidak layak bagi siapapun juga ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-amr bijtinabi mahduratil ihram. Perintah untuk menjauhi larangan-larangan ketika ihram. Perintah untuk menjauhi larangan-larangan ketika ihram. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal ma'asi ta'dumu fi mawasimil khairi. Annal ma'asiya ta'dumu fi mawasimil khair. Bahwasannya kemaksiatan dosanya semakin besar di musim-musim ibadah. Jadi kemaksiatan dosanya semakin besar di sisi Allah apabila dikerjakan di musim-musim ibadah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala af'alil khair fil hajj. Anjuran memperbanyak kebaikan di saat haji. Anjuran memperbanyak kebaikan di saat haji. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubut tazawwud lil hajj. Wajib membawa bekal untuk haji. Wajib membawa bekal ketika haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jamaah haji dari negeri Yaman yang berangkat haji tidak membawa bekal. Kemudian mereka mengatakan nahnu mutawakkilun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka bukan orang yang bertawakal, akan tapi mereka adalah orang yang mutaakilun, meminta makan kepada manusia. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan membawa bekal, bawalah bekal untuk haji dan untuk safar-safar yang lain. Dan sebaik-baik bekal untuk haji adalah dengan bekal takwa. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna taqwa khairuz zad. Anna taqwa khairuz zad fil hajj wa ghairihi. Bahwasanya takwa adalah sebaik-baik bekal ketika haji dan selain urusan haji. Semua urusan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Maka Allah Ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan siapkanlah bekal untuk haji,
dan sebaik-baik bekal untuk haji atau untuk yang lainnya adalah dengan bekal takwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.